Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Teman-teman sahabat sekalian dimanapun berada, semoga selalu sehat walafiat. Malam ini kita akan melanjutkan ngaji kitab Tafsir Yasin. Kita lanjutkan. Semoga kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ajmain wa ila arwahi khulafa'ir rasyidin wa immatil arba'atil mujtahidin. Syai'ulillah wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan ngaji di halaman 19. Kemarin kita membahas sudah sampai di padang mahsyar, di mana ada 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama adalah hakim yang adil. Kemudian ini bukan hanya sekedar hakim aja ya, mungkin juga pejabat yang adil. Kemudian anak muda yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang mengeluarkan zakat sedekahnya. Lalu orang yang sedang diajak perempuan yang cantik, atau sebaliknya perempuan yang diajak oleh laki-laki yang ganteng, barangkali begitu, diajak mojok tapi tidak mau karena takut kepada Allah. Nah, lalu orang yang sering meneteskan air mata, rindu, kangen, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi wasabiatul ladzi yakhafuna Allah wa yabku wa taqturud dumu'a min uyunihim fis subhi wal masai. Jadi orang yang sering menangis karena Allah pagi maupun sore. Halaman 19. Wasairinal khalaiki. Wasairinal khalaiki, dan sebagian makhluknya Allah, sebagian manusia yang lain, ya bekuna itu masih tetap fil mahsyari, di padang mahsyar, fi kharri syamsi, di bawah terik matahari, miqdaro alfasanatin, dengan perkiraan selama 1000 tahun, wa badadzalika yusakun nasu ila dzulmah, dan kemudian mereka digiring dalam kegelapan. Wal mu'minuna, dan orang-orang mukmin yakhrujuna itu keluar mintil kadul mati, dari kegelapan itu, fi sa'atin wahidatin, dalam waktu sekejap, 1 jam. Wal kufaru, dan adapun orang kafir, wal munafikuna, dan orang munafik, yamkusuna miqdaro alfisanatin, itu tetap di padang mahsyar selama 1000 tahun.
summa yukhrajuna, kemudian dikeluarkan, wa ba'da dzalika, setelah itu yusakun nasu, digiring siapa manusia, ilal hisabi, pada tempat hisab, wa fil hisabi asru suturin, di dalam hisab ini nanti ada 10 pos. Sutur aslinya garis, tapi di sini mungkin pos ya. Mawaqifa, maksudnya adalah pemberhentian. Wa fi kulli sitrin, di dalam satu tempat, satu pos, yamkusuna, itu berhenti, miqdaro alfi sanatin, itu kurang lebih 1000 tahun. Wa fi kulli sitrin, dan setiap di pemberhentian, yus'aluna, itu ditanya, amma, dari persoalan, amilu, yang dikerjakan, siapa orang-orang mengerjakan apa, fafil awali, di pos pemberhentian pertama, yus'aluna, itu ditanya siapa orang-orang, anis sholati was zakati, ditanya soal sholat dan zakatnya. Jadi nanti setelah dari padang mahsyar itu masih ada 10 tahap pos yang harus dilewati seluruh umat manusia. Di situ akan ditanya. Pos pertama akan menanyakan tentang sholat dan tentang zakatnya. Wafisani, dan yang kedua, yus'aluna, itu ditanya an mutaba'atil hawa, dari bagaimana dia mengurus hawa nafsunya, apakah sebagai pengikut hawa nafsu atau menjadi orang yang bisa ngatur nafsunya. Wafisalisi, dan yang ketiga, an uquqil walidaini, dari hubungannya dengan orang tua. Wafirrobi'i, dan di pos yang keempat, an huquqil auladi wal iyali, ditanya tentang pemenuhan hak terhadap anak dan juga keluarga. Wafil khamisi, dan yang kelima, pos yang kelima, an huquqil khidmati, itu ditanya tentang khidmahnya, apa selama di dunia yang dikerjakan itu apa. An huquqil khidmati. Wasadis, dan yang keenam, an huquqil jirani wal akriba, dari hak-hak bertetangga dan kerabat. Wafisabi'i, dan ditanya yang ketujuh, an silaturrahimi, dari hubungan silaturrahim. Wafisamini, dan yang kedelapan, anil bugdi wal adawah, dari persoalan apakah punya musuh dan permusuhan. Wafitasi, dan yang kesembilan, pos yang kesembilan, anil amri bil ma'rufi wan anil mungkar, nanti ditanya apakah pernah mengikuti amar ma'ruf nahi mungkar. Wafil asyiri, dan yang ke-10, anil ghibati, dari ghibah, wan namimah, dan adu domba, wal buhtani, dan permusuhan. Famal lam yaf'al, barang siapa yang tidak, famal lam ya'mal, barang siapa yang tidak mengerjakan hadil amal qabihah, pekerjaan yang buruk ini, fit dunya, di dunianya, wa khafidho, maka dijaga huquqallahi, hak-haknya Allah Ta'ala, yamurru min di suturil asyirah, maka Allah akan menjaga dari catatan pertanyaan yang ke-10 ini. Wa fi sa'atin wahidatin, hanya waktu yang sesaat. Wa malam yafat, dan barang siapa tidak dilindungi, adil hukuki, pada hak-hak al madkurata, yang disebutkan, yamkusu, maka dia tinggal di situ, fi kulli sitrin, di dalam setiap pos pemberhentian, miqdaro alfi sanatin, itu perkiraan selama 1000 tahun. 1000 tahun, Masya Allah. Wa ba'da dzalika tusakun nasu, kemudian setiap orang digiring, ila makanil ladzi tansyuru fihi alaihim tafatiru a'malim, kemudian setelah hisab
setelah hisab lalu semua orang digiring ke tempat penerimaan catatan amal. Dafatiru a'malihim wa yakifuna fi dzalikal makani miqdara alfisana, dan kemudian orang berkumpul di sana kira-kira selama 1000 tahun. Jadi perjalanan umat manusia pasca kematiannya itu nanti masih panjang sekali, setiap tahap 1000 tahun, setiap tahap 1000 tahun. Padahal kemarin ada keterangan bahwa satu hari di akhirat itu sama lamanya dengan 50.000 tahun. Kalau 1000 tahun itu berapa berarti? Masya Allah. Makanya kita sehati-hati mungkin melakukan sesuatu agar kita betul-betul bisa berkhidmat kepada umat, agar kita bisa mendekat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'ta, dan diberikan apa daftaru ba'dihim, sebagian dari catatan buku amal mereka, biimanihim, dengan keimanannya, biaimanihim, dengan tangan kanannya, bayadon, dengan putih, kertas putih. Wa yu'ta, dan juga diberikan daftaru ba'dihim, sebagian dari buku catatannya mereka, bisama ilihim, dengan tangan kiri, sawadan, dengan kertas warna hitam, wa ba'duhum, dan sebagiannya lagi miwara iduhurim, sebagian mereka mendapatkan buku amalan catatan dari punggung mereka. Summa ja'al khitabu, maka adapun kitabnya mingki balillahi ta'ala subhanahu wa ta'ala, ikra kitabaka. Kemudian Allah menyampaikan firman-Nya, ikra kitabaka, bacalah buku amal catatan kalian, kafa binafsikal yauma, maka kalian sudah cukup tahu apa yang terjadi hari ini, alaika hasiba, itulah hasil hisab kalian semuanya. Wa yajiduna fi dzalika dafatir, wayajiduna, dan pada nemu fitil kadafatir, di dalam catatan amal, kullu ma amilu, setiap perbuatannya, fid dunya, di dunia, minal khairi, dari perbuatan baik, wasyarri, dan perbuatan buruk. Summa, ini di halaman 19 ya, tafsir Yasin Hamamizadah. Wayajiduna summa yakuluna, jadi semua amal sekecil apapun nanti itu akan ada goresan catatannya di buku catatan amal. Kullu ma amilu fid dunya minal khair wasyarr, semuanya enggak ada yang kelewatan, yang baik yang buruk tercatat rapi semuanya. Summa yaquluna ya wailana ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha, dan ya wailana ma li hadzal kitabi, jadi seluruh wailana, orang yang celaka maupun yang bahagia, catatannya tidak ada yang ketinggalan, baik itu catatan yang sangat kecil apalagi yang besar, perbuatan yang besar, illa asoha, kecuali dijaga catatannya. Sumayusaku, maka kemudian digiring, annasu, siapa manusia, ilal mizani, pada timbangan, wa mawadi'ul mizani, adapun tempatnya timbangan, amamal arsy, itu dekat dengan arsy, wa inda kafatihi al-yumna, barang siapa yang catatan amalnya di tangan kanan, yakumu, maka berdiri ridwanun, siapa malaikat ridwan, khazinul jannati, penjaga security surga, ma'al malaikati, bersama para malaikat, wa ma'ahu, dan bersama malaikat ridwan, al-khulalu wal buraku, itu membawa kendaraan, diantaranya buruk.
tahu buruk? Buruk. Jadi bawa buruk. Buruk itu bentuknya hewan apa superjet? Enggak tahu. Kalau dicerita orang dulu ya buruk gambarannya apa namanya? Mirip kayak kuda katanya. Tapi wallahu a'lam. Nah, sekarang kan juga ada pesawat bermerek buruk. Wa indaka fatihil yusra, dan barang siapa yang mendapatkan catatan amalnya di tangan kiri, takumus zabaniyatu, maka berdiri siapa malaikat zabaniyah, wa ma'a, dan itu bersama malaikat zabaniyah, as-salasilu wal aglalu, itu rantai dan ikatan, wa kullun nasi hamiluna, dan setiap manusia itu membawa auzarohum, amalnya masing-masing, dosanya masing-masing, wa hasanatihim, dan amal baiknya masing-masing, wakifina, itu saling antri menunggu, indal mizani, di dekat timbangan. Summa yunadil munadi, kemudian ada yang memanggil, ya ayyuhan nas, wahai seluruh umat manusia, unduru ilal mizani, lihatlah timbangan ini. Fa innahul ana yuzanu, sesungguhnya sekarang ini ditimbang amalu fulan ibni fulan, telah ditimbang amalnya fulan bin fulan, si A bin si B, wa yakifuna indal mizani miqdaro alfasana, subhanallah. Jadi orang ditimbang itu perkiraannya amalnya itu di dekat timbangan 1000 tahun, Pak. 1000 tahun, maka kita hidup yang hanya paling 100 tahun, paling hanya 150 tahun, itu kalaupun nyampe itu harus sungguh-sungguh. Jadi enggak baik kalau kita hidup ini kita abaikan. Apa pentingnya? 100 tahun kita hidup dengan amal baik, kita akan mendapatkan kebahagiaan selama-lamanya. Nah, maka kita tidak seyogyanya membiarkan gerak tubuh pikiran kita untuk mengerjakan sesuatu yang maksiat, untuk sesuatu yang tidak manfaat, untuk sesuatu yang mungkin dilaknat. Maka itu jauhi semuanya agar kita bisa beribadah lebih baik, kita bertakarub kepada Allah, kita mahabbah kepada Rasulullah, kita mahabbah kepada ulama para kiai, kita mahabbah kepada para sesama santri. Jadi kita punya teman-teman yang sama-sama mengerjakan kebaikan. Kenapa? Karena nanti ada yuksharul mar'u ma'aman ahabbah. Nanti kita akan dikumpulkan bersama-sama orang yang kita cintai. Wanin Nabi alaihi salatu wassalam, disabdakan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna yaumal kiamati, sesungguhnya hari kiamat, yakti itu akan datang, wahidun min ummati, siapa seorang dari umatku, ilal mizani, kepada timbangan, lahu, bagi orang itu, tis'atun watis'una sijilan, itu apa? Dia mempunyai tis'atun watis'unya sijilan, punya daftar buruk keburukan sebanyak 99 minal auzari, dari dosa, wasaiati, dan keburukan, wa kullu sijilin, dan setiap daftar itu, tuluhu, panjangnya, muddul basori, sejauh mata memandang. Ada nanti umatku yang datang di depan timbangan bawa 99 persoalan dosa, dan setiap catatan satu dosanya itu panjangnya sejauh mata melihat. Summa yaqulullahu ta'ala, kemudian Allah berfirman, ya abdi, wahai hambaku,
Hal tungkiru mimma fi hadis sijilat, apakah Anda mengingkari catatan amal buruk Anda? Awil katibuna, atau barangkali Anda tidak yakin kepada malaikat yang mencatat amal Anda. Yaglituna, barangkali itu salah malaikat nyatatnya. Fayaqulul abdu, maka menjawab al abdu, siapa? Umatnya Nabi Muhammad. La ya Rabb, tidak ya Allah, itu memang la ya Rabb kullu ma fi hadihi, semua yang tercatat di buku 99 keburukanku itu ya Allah, itu benar pernah terjadi. Ana qad fa'altuhu, yakti aku ini ya Allah memang saya akui pernah mengerjakannya di dunia, waktu masih di dunia. Fala majala lil ingkar, saya tidak berhak untuk mengingkari. Jadi nanti ada, katanya Rasulullah, umatku yang datang di tempat timbangan, dia membawa persoalan sebanyak 99. Setiap persoalan dari 99 itu catatan keburukannya itu sepanjang mata melihat. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Tapi di sini karena umatnya Nabi Muhammad, summa yaqulu, kemudian Allah berfirman. Allah, siapa? Allah Ta'ala. Ya abdi, wahai hambaku, laka indi hasanatun, di depanku Anda punya kebaikan. Wa anala adlamuka, aku tidak akan mendalimimu, katanya Allah, al yauma, di hari ini. Wa yukhrijullah ta'ala, dan aku akan mengeluarkan Allah, siapa Allah, warokotan, pada satu lembar, miqdaro usbu'in, dengan kertas yang sangat kecil, seujung jari. Wa alaiha, dan di atas kertas itu, kertas yang kira-kira hanya sepanjang jari ini loh, kertas kecil. Maktubun, tertulis di situ, asyhadu alla ilaha illallah, ila akhiriha, maksudnya wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia ini ada suatu saat nanti, katanya Rasulullah, ada umatku yang ketika ditimbang punya 99 persoalan. Satu persoalannya catatan buruknya sepanjang mata memandang, itu penuh dengan dosanya. Ketika ditanya oleh Allah, wahai hambaku, apakah benar itu perbuatanmu seperti itu? Atau malaikat yang bertugas mencatat itu keliru catatannya? Kemudian seorang hamba umatnya Nabi Muhammad itu mengatakan, la ya Rabb, enggak, itu memang kesalahanku dan saya pernah melakukan itu. Lalu Allah berfirman, la adlamuka, saya tidak akan mendalimimu. Kenapa? Saya menemukan catatan kecil di kertas yang besarnya hanya seujung jari. Di situ ada tulisan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa yaqulullahu ta'ala ya abdi, Allah kemudian berfirman, ya abdi, wahai hambaku, ma farokta fid dunya, orang Anda tidak memisahkanku di dunia. Hadil kalimat, dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah, fid dunya, waktu masih di dunia, kata ataita, sampai Anda datang, safirul qabri, sampai di kuburan, fal yauma, maka hari ini, la ufarriquka, aku tidak akan memisahkanmu, min hadhil kalimati, dari kalimat ini,
Wala dulma dan tidak ada hak untuk orang yang menganiaya al yauma di hari ini liakatin kepada seseorang. Fatawa doa sijilat, maka taruhlah semua catatan itu fi kafihi watu doatil kalwarokoh. Tinggalkan catatan semua yang itu, cukup dengan catatan yang satu ini. Fi kafatin ukhra, di satu catatan yang kecil ini. Fatarji util kalwaroko ala masijilat li'an nasmallahi ta'ala, karena sesungguhnya nama Allah subhanahu wa ta'ala wasma habibihi dan namanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adamu itu lebih berharga, poinnya lebih besar. Adamu itu lebih berharga, lebih agung. Wa a'lalan dan lebih lebih tinggi. Fala syai'a, maka tidak ada sesuatu a'domu itu lebih mahal, lebih besar min huma dibandingkan nama Allah dan Rasulnya. Qalat Aisyah, tuh tanya siapa Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Ya Rasulullah, wahai utusannya Allah, hal yadkuruna iyalahum, apakah nanti ditanya keluarganya yaumal kiamati di hari kiamat itu. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah menjawab na'am, iya, nanti ditanya soal keluarga. Illa fi salasati mawadi'a, kecuali di dalam 3 tempat, yakni la yaktiru akadun ayyadkuru akadan, la yaktiru akadun ayyadkuru akadan fi salasati mawadi. Al awwalu inda qiraatin summa yataji'ul malaikatu wa tasukun nasu ila sirat wa huwa jasrun mamdudun. Jadi Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, adakah mereka ingat terhadap keluarganya di hari kiamat? Iya, jawabnya Rasulullah. Kecuali pada 3 tempat, yakni tidak ada seorang pun yang dapat mengingat kepada siapapun, yaitu di mana? Yang pertama, al-awwalu inda qiraatin, ketika membaca buku amalnya. Summa taji'ul malaikatu wa tasukun nasu ila sirat. Yang kedua, ketika digiring ke sirat. Yang kedua ini ketika amalnya ditimbang fi mawazin. Jadi ketika amalnya ditimbang. Dan yang ketiga adalah ketika dibawa ke sirat. Nah, jadi ketika ditimbang, kemudian ketika amalnya diberikan, itu orang sudah ya nggak kepikiran siapapun, hanya mengurus dirinya sendiri. Lalu ketika sampai jembatan Siratal Mustaqim, wa huwa jasrun, adapun itu adalah jembatan mamdudun yang panjang, alamatni jahannam, di atas neraka jahanam, adaku minasya'rati wa khadu minasaifi, itu lebih kecil dari rambut, wa akhadu minasaifi, dan lebih tajam dari lebih tajam dari pisau, dari pedang. Masya Allah, jalan di atas pedang yang tajam, kecil, nggak usah dibayangkan. Yang penting kita beramal soleh dan solehah. Dah, nggak usah terlalu dibayangkan serius ini. Daripada kebayang-kebayang tapi tidak beramal, lebih baik beramal dan sesekali mengingat-ingat peristiwa yang akan datang itu. Wa jahannama, dan sesungguhnya jahanam, tahtahu itu di bawahnya sirat,
di bawahnya jembatan. Wa naruha, adapun apinya neraka jahanam, talhabu itu nyala-nyala gitu, nyala-nyala. Talhabu itu nyala-nyala fauqa hu, sampai atasnya. Wazabaniyatu, dan malaikat zabaniyah, yarmuna itu bawa pentungan, bil asoti dengan teken, bawa pentungan lah. Anis sirati, dari sirat, wa alaiha, dan di atas sirat, sab'atu mawaqifa, Masya Allah, itu ada 7 tempat pemberhentian juga. Di atas pedang kecilnya selai rambut masih disuruh berhenti di 7 titik. Yang penting bawa bekal. Kalau bawa bekal insya Allah aman. Kenapa? Karena amal baik kita ini nanti datang menjadi kendaraan dan disambut oleh malaikat Ridwan bawa buruk. Jadi nggak usah dibayangkan nginjak sirat itu dengan telapak kaki. Jadi kita berbuat yang baik agar nanti punya kendaraan. Watulus sirati, dan adapun panjangnya jembatan, mikdaru salasati alafin, perkiraan 3.000 sanatin, apanya tahunnya, alfu sanatin su'udun, Masya Allah. Jadi panjangnya jembatan itu perkiraan perjalanan 3.000 tahun. Alfu sanatin itu selama 1.000 tahun, su'udun itu naik, nanjak. Wa alfu sanatin hubutun. Dan 1.000 lagi menurun ya. Wa alfu sanatin istiwaun, dan yang 1.000 itu lurus. Wa fi kulli mauqifin, dan setiap pemberhentian. Tadi kan ada 7 kali pemberhentian ya. Wa fi kulli mauqifin yus'alun nasu an syai'in wahidin, setiap pemberhentian manusia akan ditanya satu persoalan. Al-awwalu, yang pertama, anil imani, tentang iman. Maka iman kita harus iman yang benar. Ma wal iman an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhiri wa qada'i qadari wa qadarihi syarrihi wa khairihi. Itu iman kita, imannya orang Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Kita imani yang sebaik-baiknya, al iman kepada Allah, antuk minu billah wa malaikatihi, para malaikat, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya Allah, wa rusulihi, dan para utusannya Allah. Nah, itu imannya orang Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Wa rusulihi wa yaumil akhir, dan kita percaya dengan hari akhir, dan juga percaya dengan qada qadarnya. Seribu tahun nanjak, 1.000 tahun turun, 1.000 tahun datar. Saya doakan nanti ya naik, punya kendaraan istimewa lah. Bagaimana caranya? Ya sekarang beramal sebaik-baiknya. Yang pertama ditanya tentang iman, wasani anis sholati, yang kedua ditanya tentang sholat, wasalisu, dan yang ketiga anis zakati, dari zakat, warabi'u anis saumi, dan ditanya tentang puasa, wal khamisu anil haji, dan ditanya tentang haji, wasadisu anil wudu'i, dan ditanya tentang wudu, wal gusli, dan mandi. Nih, Islam itu memang cocoknya di Indonesia ya. Jadi kita mau wudu
nggak usah mikir pakai tayamum, air banyak. Kita mau puasa, di mana ada negara yang puasanya itu sahurnya jam 1, imsaknya nanti adzan maghribnya jam 11 malam. Ada itu di Rusia yang paling kutub itu. Nah, ya, kita fikih Islam itu sangat Indonesia sekali, dengan pengertian waktunya sholat enak, waktunya puasa ya begini, mau bulan kemarau, mau musim hujan, mau musim panas, ya kurang lebih ya segitu itu puasanya setiap hari. Jadi sangat cocok sekali di Indonesia ini. Al-awwalu anil imani, di tempat lain juga cocok. Ya mungkin ke puasa lama karena perlu detoksasi apa tubuhnya biar lebih sehat, ya wallahu alam. Wallahu a'lamu bi qadaihi wa qadarihi. Allah yang lebih tahu lah, wa bi iradatihi, dan dengan iradanya Allah, Allah lebih tahu. Wal dari wudhu, wal gusli dan mandi, wasabiu dan yang ketujuh anidulmi dari kezaliman, waman qasara mi fi hadil asya al madkurat yamkusu fi kulli mauqifin miqdara alfi sanatin astaghfirullahaladzim. Jadi setiap pos pemberhentian ditanya, yang ada 7 pos tadi itu, satu posnya kira-kira berhenti selama 1000 tahun. Wa illa yamurru ala kulli mauqifin fi sa'atin wahidatin. Tapi kalau semuanya lancar, membawa iman, membawa amal soleh solehah, sering sedekah, sholatnya baik, berangkat haji kalau memang sudah mampu, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan perjalanan di atas siratal mustaqim itu menjadi hanya sa'atin wahidatin, hanya menjadi satu tempo, ya sekejap saja. Sa'ah itu 1 jam, wahidatin itu 1, tapi yang dimaksud di sini hanya 1 lewatan saja, nyampe. Semoga kita termasuk orang yang dikasih kemuliaan mendapatkan perjalanan yang lebih cepat. Kalau tidak itu pemberhentiannya enggak kebayang. Perjalanannya 3000 tahun, setahun nanjak, 1000 tahun nanjak, 1000 tahun menurun, 1000 tahun datar. Dan di setiap pemberhentian itu 1000 tahun kali 7. Nah, jadi ya kebayangkan, padahal sehari di akhirat itu selama khamsina alfan, 1000 sanatan apanya tahunnya, mikdaruhu kira-kira 1 hari di akhirat itu sama dengan 50.000 tahun di dunia. Makanya kalau usianya 100 tahun, itu hanya usia yang tidak sampai 1/3 hari. Karena kita usia yang hanya 1/3 atau setengah hari, maka kita manfaatkan yang sungguh-sungguh, sehingga Allah nanti akan memberikan kebaikan kepada kita, kebaikan yang abadi selamanya. Jadi kalau mau ngeluh saja, tapi jangan sampai berlebihan. Punya persoalan, ya dihadapi, berdoa, berusaha, dan itu semua niatkan karena Allah, agar semua aktivitas kita itu mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi catatan amal baik. Fa awwalu man yamuru ala siratil, orang yang pertama lewat di atas sirat siapa? Muhammadun alaihi salatu wassalam, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayakifu, maka berhenti indas sirati, di atas sirat. Wayakulu, dan Nabi Muhammad berdoa, Allahumma salim ummati. Rasulullah berdoa, berikan keselamatan kepada umatku. Fatamurun nasu, maka manusia pada lewat.
ala sirati di atas siratal mustaqim wa taji'u dan datang siapa al malaikatu malaikat birroyati dengan bendera wal liwa'i dan maksudnya bendera umbul-umbul. Wa yu'ta dan diberikan apa liwa bendera Muhammad dan pada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam liwa alhamdi, yaitu bendera alhamdulillah, pujian tuluhu yang panjangnya masiratu alfi sanatin, selebar perjalanan 1000 tahun, wa alaihi dan di atasnya bendera itu maktubun itu tertulis salah satu usturin, itu ada 3 garis al awwalu bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama bendera itu ada tulisannya bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua wasani alhamdulillahirabbil alamin. Wasalisu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa yakumu. Jadi ada tulisan itu ya benderanya, nanti diinget-inget itu. Ya, kalau nyampe sana sibuk masing-masing mencari keluarganya nggak ketemu, fokus cari bendera yang ada tulisannya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa yakumu dan berdiri Muhammadun siapa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam tahtahu di bawahnya bendera, wa yajtami'u dan berkumpul al anbiya'u siapa para nabi, wal ulama dan para ulama, wassalihuna dan orang-orang soleh, wasyuhada'u dan orang-orang yang mati syahid, wasiddiquna dan orang yang siddiq yang bisa terpercaya, tahtahu di bawah bendera, wa tahta liwa'i nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ruwiyanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Rasulullah anna Adam, sesungguhnya Nabi Adam alaihissalam, wa mantunahu dan orang-orang lainnya tahta liwa'i itu akan ikut di bawah benderaku, katanya Rasulullah. Summa taji'u kemudian datang al malaikatu siapa malaikat bil khulali wal buroki, datang pakai burok, wat taji dan taji, wa yunadauna dan memanggil ainas sabiqunal awwalun, mana yang termasuk sabiqunal awwalun, fayaqulu Abu Bakrin radhiyallahu taala, maka berkata siapa Abu Bakar, anhu labaik, siap, wa yu'tuna lahu tilkar rayah dan kemudian dikasih bendera, fayastami'u tahtal muhajiruna wasiddiquna wa yadkhulunal jannah. Jadi Sayyidina Abu Bakar dikasih bendera tuh, orang-orang dikumpulkan bareng sama beliau, siapa yang termasuk sabiqunal awwalun maka masuk surga bersama Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah masih nunggu di situ itu. As-siddiqin wasyuhadkhulunal jannah ma'hu summa ya'tuna birayatin wa yunaduna ainal ladina yansuruna dinal Islam. Wahai mana para orang-orang yang suka menolong agama Islam, fayaqulu Umaru radhiyallahu ta'ala, maka menjawab siapa Sayyidina Umar, labbaik, siap. Kemudian mengatakan siapa Sayyidina Umar, fayutuna lahu maka dikasih bendera tilkar royati dengan bendera, fayajtami'u maka berkumpul tahta tilkar royatil adilun, nanti orang-orang yang adil itu akan kumpul bersama Sayyidina Umar, wal amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkar wa yadkhulunal jannah, orang yang baik suka menolong agama Allah pakai modal pikiran, modal tenaga, modal harta. Dengan sekuat tenaga mereka melakukan amar ma'ruf dan juga nahi mungkar,
maka mereka akan masuk surga di bawah bendera rombongannya Sayyidina Umar ma'ahu. Tsumma ya'tuna bi rayatin wa yunaduna ainal ladina yunfikuna amwalahum. Mana orang-orang yang suka sedekah hartanya untuk fisabilillahi, untuk berjuang di atas agama Allah. Fayaqulu, maka menjawab al-Utsmanu, siapa? Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu, labbaik, siap. Wa yutuna tilkar rayah, kemudian dikasihkan bendera itu kepada Sayyidina Utsman. Fayastami'u tahta rayati kullu man anfaqa malahu fi sabilillahi wa yadkhulunal jannata ma'ahu summa ya'tuna. Orang-orang yang rajin sedekah, orang-orang yang rajin mengeluarkan harta untuk berjuang di jalan Allah, maka kelak akan dibawa ke surga bersama rombongannya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Sumayatuna birayatin wa yunaduna ainal awliya ilah, mana para kekasihnya Allah Ta'ala. Fayaqulu Ali bin Abi Thalib, maka menjawab siapa? Sayyidina Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, labbaik, siap. Wa yu'tuna lahu tilkar rayah, dan bendera itu diserahkan kepada Sayyidina Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Labbaik wa yu'tuna lahu rayah fayastami'u tahta rayatihi kullul awliya wa yadkhulunal jannata ma'ahu. Jadi seluruh para walinya Allah nanti akan digiring ke surga bersama benderanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nanti benderanya Rasulullah diingat-ingat, ada tulisannya Bismillahirrahmanirrahim, kemudian ada tulisannya lagi Alhamdulillahirrabbilalamin, lalu ada tulisannya satu lagi yaitu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Summa ya'tuna birayatin, kemudian datang dengan bendera. Fayunaduna ainal ladina kutilu fid dunya dzulma, barang siapa yang membunuh dengan dolim. Fayaqulu Husain, barang siapa yang dibunuh dengan kezaliman. Fayaqulu, maka menjawab Husain bin Ali, siapa? Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu, labbaik ya. Fayu'tuna lahu tilkar rayah fayastami'u tahta rayati kullu man qutila dzulman wa Fatimatus Zahra radhiyallahu ta'ala anha. Jadi nanti kalau ada orang meninggalnya itu dianiaya oleh orang yang tidak jelas dan tidak ada hak untuk membunuhnya, maka orang-orang yang dianiaya itu nanti akan dimasukkan surga bersama Sayyidina Husain dan bersama Fatimatus Zahra. Jadi kelihatannya orang yang didolimi juga sangat spesial bareng sama Sayyidina Husain, karena Sayyidina Husain meninggalnya dibunuh. Astagfirullah. Radhiyallahu ta'ala anha qaddamahum wa biyadiyal yumna qamisu Husainin madmiyan wa biyadiya yusra qamisun hasanin masmu'an wa taqulu ya rabbi khud madlamani minadz zalim. Fayaqulu Muhammad alaihi salatu wassalam laha ya Fatimah, hadzal yaum yaumus syafa'ah la yaumul khusumah. Wahai Fatimah, hari ini adalah hari syafaat, bukan ruangnya untuk saling beromong panjang lebar lagi. Fatatruk,
maka kemudian meninggalkan Al-Fatimah itu siapa? Fatimah radhiyallahu taala anha al-khusumata untuk saling mendebat li kalami abiya karena atas perintah abahnya yaitu Muhammadin alaihi salatu wassalam. Summa yadkhulunal jannata maka kemudian masuk surga kullu madlumin semua orang yang didalimi ma'al Husaini bersama Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu. Summa ya'tuna bi rayatin kemudian ada yang membawa bendera fayaqulu ainal ladina ta'tuna taubatan nasuha. Ada bendera lagi yang namanya bendera taubatan nasuha wasabatu ala taubatihim dan diterima taubatnya mereka fayaqulu wahsya qatilun Hamzah yaitu Wahsy yang membunuh Hamzah labaik. Kemudian beliau menjawab labaik fayu'tuna lahu tilkar royah fayastami'u tahta royati jami'u taibin. Nanti juga ada bendera tobat. Bendera tobat itu akan dipimpin oleh Wahsy. Wahsy itu gimana ya? Beliau itu pernah bunuh Sayyidina Hamzah coba. Sayyidina Hamzah itu kan ya keluarga yang masih dekat sekali dengan Rasulullah. Tapi oleh Rasulullah ternyata tahu kalau si Wahsy ini akan menjadi orang yang tobat. Dan setelah tobat menjadi orang yang sangat baik sekali. Dan tobatnya diterima, lalu nanti juga membawa bendera, judulnya bendera Taubatan Nasuha. Dan itu akan membawa rombongan orang-orang yang bertobat fayastami'u tahta royati jami'at taibin. Semua orang yang tobat akan dibawa wa yadkhulunal jannata dan masuk surga ma'ahu bersamanya. Summa ya'tuna bi rayatin kemudian ada bendera lagi wa yunaduna ainal ladina hum fi sholatihim khashi'un. Ini ada bendera salat khusyuk. Sumayatuna birayatin wa yunaduna aina dzakirun. Kemudian dipanggil lagi ini ada bendera zikir istighosah. Ada bendera istighosah nanti itu zikir. Adzakirunallah katsira orang yang suka berzikir lama-lama. Zikir sampai kakinya bengkak. Nah itu nanti ada benderanya namanya bendera istighosah, bendera zikir, zikrullah. Sumayatuna biroyatin kemudian ada rombongan lagi. Ainal khaifuna mana orang-orang yang khaif kepada Allah. Orang yang punya takut kepada Allah, orang yang punya cinta kepada Allah. Hatta ya'ti ala hadil wujuh salah sumiatin wa isrina sampai ada 320 bendera li'anna lidinil Islam karena sungguhnya agama Islam salah sumiatin itu 300 wa isrinya dan 20 hukman apanya hukumnya syar'iyan yang berbangsa syariat. Nah ini nanti bisa dicocokkan ayat-ayat muhkam itu ada berapa. Kalau di penelitian ada yang bilang sekitar 400-an sekian. Nah, tapi ternyata diteliti lagi barangkali nanti bisa dilihat kan ada yang ayat memang ayat muhkam tapi bisa jadi sudah dinasah. Nah, menurut di kitab ini hukum-hukum syariat itu sebenarnya sebanyak ada 320 ayat syariat 300. Nah bisa jadi juga dalam 1 atau 3 ayat yang terkait dengan hukum sebenarnya hanya membahas satu persoalan syariat. Misalnya tentang pengharaman minuman keras. Nah awal-awal hanya dikatakan bahwa ini adalah minuman ada baiknya tapi madorotnya lebih berat. Yang kedua ayat la taqrabus sholata wa antum sukara,
jangan mengerjakan sholat kalau Anda sedang mabuk. Yang ketiga, kemudian baru diharamkan. Jadi ada 3 ayat, tapi dalam hal ini tetap satu syariat. Nah, bisa jadi ngitungnya begitu. Kama qala Allah ta'ala wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Wasiqa dan digiring alladzina, siapa orang-orang ittaqau yang bertakwa rabbahum kepada Allah Tuhannya, ilal jannati ke surga, sumara berbondong-bondong. Nanti akan bondong-bondong masuk surga. Semoga kita semuanya yang ikut ngaji tafsir Yasin rombongan masuk surga. Jadi bukan sekedar jalan-jalan, memang rombongan ya betul-betul ke sana masuk surga dan tidak kembali kemana-mana lagi. Di surga itu sudah banyak bahagianya. Nah, itu tadi mana? Jadi semuanya ada 320 bendera untuk orang Islam. Qala wa ta'ala wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Orang Islam nanti orang yang baik, orang yang mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar, orang yang baik hati nanti akan dikirim ke surga bersama-sama. Sumayunaduna, kemudian memanggil aina fir'auna, mana Fir'aun. Fayatu nabiyala roksihi, maka Fir'aun itu jalan pakai kepalanya, tajun minanar, yang menganga kena geni api. Fayastami'u indahu jabbarun wal mutakabirun, wahai orang-orang yang diktator dan sombong. Wa fir'auna qadamahum yusakuna ila jahannam, orang yang diktator dan sombong nanti akan dibawa rombongan bersama Fir'aun. Begitu. Naudzubillah min dalik. Gak ada untung-untungnya kita kalau takabur, diktator, itu gak baik. Wa fir'auna qaddamahum yusakuna ila jahannam, mereka dan bersama Fir'aun jalan kaki menuju neraka. Summa yunaduna aina Qabil ibnu Adam, mana Qabil ibnu Adam alaihissalam. Fayatu nabihi wa ala unukihi salasilun minan nar. Nanti Qabil juga sama datang pakai dirantai dari neraka. Naudzubillah min dalik. Kenapa dosanya Qabil? Karena membunuh saudaranya. Wala rijlahi, dan di atas kaki, 2 kakinya aglalun, juga dirantai minan nari, dari neraka. Fayastami'u indahu jami'ul khusati wal qatilin, dan bersama rombongannya Qabil itu adalah orang-orang yang suka membunuh dan menghasut. Hati-hati ya. Wal qatilina dzulman, dan membunuh dengan mendalimi. Wa qabilu qaddamahum yusakuna ila jahannam, dibawa ke neraka. Summa yunada aina Ka'ab bin Ashraf, mana Ka'ab bin Ashraf, rasul Yahudi, itu kepalanya premannya Yahudi. Wa ya'tu nabihi wa layati aglalun minan nar, sama itu tangannya diikat dari api neraka. Fayastami'u indahu satirun lil haqqi. Malah balik ke atas. Yusakuna ila jahannam. Jadi yang bersama Ka'ab bin Ashraf nanti jalan kaki digiring ila jahannam, ke neraka. Summa yunaduna aina Abu Jahal, mana Abu Jahal bin Hisham. Wa ya'tu nabi fayastami'u indahu kullu man lam yu'min birrusuli wa lam yusaddiq bihi wa Abu Jahal qadamahum yusakuna ila jahannam. Nanti orang-orang yang tidak mau percaya dengan kerasulannya para Rasulullah
itu akan dibawa bersama rombongannya Abu Jahal. Mereka akan membawanya ke neraka. Naudzubillah min dalik. Summa yunatuna ainal Walid binul Mughirah fayatuna bi fayajtami'u indahu muhtakiruna lil fuqara wal walidu qudamahum. Sampai titik masih jauh ya. Qudamahum yusaquna ilan nar, sama nanti itu Al Walid bin Mughirah bawa rombongannya ke neraka. Mana mereka datang. Jadi yang bersama rombongannya Mughirah itu siapa? Bersama Ainal Walid ibnul Mughirah fayatuna bi fayajtami'u indahu muhtakiruna. Itu yang suka nyinyir, ngeledek, jelek-jelekin orang-orang yang lemah, lil fuqara pada orang yang miskin, sudah miskin dihina, Masya Allah. Hati-hati ya, kalau menghina orang miskin bisa-bisa nanti dikumpulkan sama kelompok yang suka nyinyir, dibawa oleh Walid kemana? Ke neraka. Sumayunatuna ainamru'un Qais, Amr bin Qais, wayatuna bi muswaddan wajhi. Qais datang dengan wajah seram, hitam. Fayajtami'u indahu syu'ara imru'un al-Qais qudamahum sakuna ilan nar, sama ini dibawa ke neraka. Banyak sekali, astagfirullahaladzim. Semoga kita diselamatkan najina minan nar. Kama qala Allah Ta'ala yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Ingatlah suatu hari yang di hari itu kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya. Masya Allah. Jadi pemimpin itu nanti sangat-sangat tanggung jawabnya berat. Ini saya sampaikan titik sedikit lagi ya, biar besok melanjutkannya enak. Falamma yanzuru ahlul jannati, maka ketika melihat ahlul jannati, siapa? Ahli surga. Jadi nanti orang-orang ini juga kama qala wa ta'ala yauma nad'u kullu unasim bi imamihim, nanti akan dibawa rombongannya di sana itu. Nah, semoga kita semuanya nanti bisa bareng tuh satu rombongan biar enak ya, saling kenal di dunia. Nah, bawa rombongan. Falamma yanzuru ahlul jannati yatuna ila sokhra'il wasiyah wa yarawna fiha asjarun ahlul jannah. Ketika penduduk surga berjalan-jalan ke ladang yang sangat luas, wa yarawna fiha asjarun, dan di sana ditemukan pohon, yaitu pohon surga. Yatuna ila sokhra'il wasiyah wa yarawna fiha asjarun mukhtalifah, dan ketika ke kebun yang lain juga menemukan pepohonan yang berbeda-beda. Walayya asmarun, dan itu berbuah, mukhtalifatun, yang beraneka ragam. Wa yarawnal uyunal baridah tajri bainal asjari wal asjari mutanawiyah. Pokoknya enak nanti. Jadi jalan-jalannya nanti nggak apa-apa. Sekarang jalan-jalannya nggak boleh mudik dulu, nggak apa-apa. Nanti mudik. Nanti kalau udah di surga, rombongan di sana bisa jalan-jalan tuh ke kebun, banyak pohonan, banyak buah-buahan.
Ingkasat dilalul asjar imbasatat fayansiluna tahta dilalil asjar wa yasrabuna minal uyuni, dan mereka bisa minum dari mata air albaridati yang dingin. Fama kok ini yang suka es krim ini nanti ada air dingin yang suka es krim. Minal uyuni yang keluar dari mata air albaridati yang dingin. Fama yabqa fi jawfihim gillun wala gisyun wala kiktun wala hasadun wala kibrun dohiruhum wabatinuhum khalisan. Nanti sudah enggak ada iri, dengki, sombong, enggak ada semuanya. Lahir batin tulus kalfiddoti, seperti mutiara emas. Seperti sumayar kabunal buroko, kemudian naik burok. Ini kendaraan istimewanya kayaknya emang buruk nanti itu. Yansuruna ala ru'usihim al-jawahir wal fiddah wal lu'lu', mutiara, emas, permata. Wa yaquluna lahum salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin fayadkhulu. Yes. Subhanallah walhamdulillah. Jadi nanti salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin, kesejahteraan dilimpahkan atasmu wahai penduduk surga, berbahagialah kalian semuanya, maka fadkhuluha khalidin, masuklah surga dengan selama-lamanya. Fadkhulunal jannata wa yanziluna manasilahum, dan tempatilah sesukamu tempat yang kamu pilih. Summa ya'tihimul jawari bi'aitihim kusun bainal lu'lu'. Ya, nanti lu'lu' wal yakut mamlu'atun min anwa'il asyribah. Nanti gelasnya itu ya dari lu'lu', mutiara, yakut. Ya, pokoknya seni sekali. Nah, makanya laki-laki sekarang nggak boleh tuh pakai emas. Nanti di sana itu emasnya dari terbuat itu. Gelasnya min anwa'il asyribah, banyak minuman. Fayasrabuna min aidihim wa yaskuruna wa yastagiluna bitana umi. Hada makna fal yauma la tudlamu nafsun syai'a. Jadi nanti Allah tidak akan mendalimi seseorang pun kecuali dengan sesuai dengan amal perbuatannya. Orang yang jahat dibalas dengan siksa kecuali dapat ampunan remisi. Seperti contohnya tadi, ada umatnya Nabi Muhammad yang datang kepada Allah ketika ditimbang punya 99 catatan dosa. Yang satu dosanya ketika catatan itu dibaca panjangnya sejauh mata memandang. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala ternyata ngampuni karena kejujurannya bahwa amal keburukannya itu betul pernah dilakukan. Dan ada satu amalan yang menjadi luar biasa menghapus seluruh dosa, yaitu amalan yang tertancap kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita semuanya, kita berharap semuanya nanti satu rombongan biar enak nanti kalau sudah sama kenal masuk surga. Nah, ini terima kasih, ada Kang Beaki, ada Kang Ihsan, ada Sri. Nanti teman-teman yang belum mengikuti pengajian ini bolehlah untuk mendengarkan siaran ulangnya. Barangkali itu di malam ini, besok kita lanjut lagi. Inna ashabal jannatil yauma fi sugulin fakihun. Wallahu a'lam bissawab. Kita baca surat Wal Asri bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.